Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Monalisa dengan NIM 2015066. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Di sini saya akan membahas topik yang pertama. Modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku. Aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Penggunaan secara empiris teknik-teknik perubahan untuk memperbaiki perilaku melalui penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman, atau usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen pada manusia. Tujuan modifikasi perilaku, tujuan utamanya yaitu mengkehendaki adanya perubahan. Tujuan modifikasi perilaku dapat mencakup 4 perubahan perilaku. 1. Peningkatan perilaku yang dikehendaki. 2. Pemeliharaan perilaku yang dikehendaki. 3. Pengurangan atau penghilangan perilaku yang tidak kita kehendaki. Dan yang keempat, perkembangan atau perluasan perilaku. Kemudian ada proses modifikasi perilaku. 1. Memberikan penekanan yang kuat dalam mendefinisikan masalah. 2. Modifikasi perilaku merupakan prosedur dan teknik penanganan cara-cara mengubah lingkungan individu untuk membantu berfungsi secara penuh. 3. Modifikasi perilaku merupakan metode dan alasan yang dapat mendeskripsikan secara tepat dan detail. Dan yang keempat, modifikasi perilaku merupakan teknik modifikasi perilaku yang seringkali dapat langsung diaplikasikan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah dan dasar teori. Kegiatan modifikasi perilaku secara umum mendasarkan kegiatannya pada pemikiran psikologi behaviorisme yang banyak dipengaruhi oleh teori stimulus respon dan Pavlov, dan yang kemudian dikembangkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1938. Ia menerbitkan artikel dengan judul The Behavior of Organism yang di dalamnya menjelaskan tentang hasil eksperimennya pada tikus. Prinsip dan proses terbentuk perilaku. Prinsip dan bentuknya perilaku yang memegang peranan dalam pembentukan perilaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Faktor intern dan 2. Faktor ekstern. Selanjutnya materi yang kedua yaitu area aplikasi modifikasi perilaku dalam berbagai bidang. A. Pendidikan dan pendidikan berkebutuhan khusus. Peneliti telah menganalisa interaksi guru-murid di dalam kelas, meningkatkan metode mengajar, dan mengembangkan cara untuk menurunkan perilaku bermasalah di dalam kelas. B. Psikolog klinis. Dalam psikolog klinis, prinsip psikologi digunakan untuk mendorong orang dengan masalah pribadi. Pada umumnya, dalam psikologi klinis, individual atau grup terapi dilakukan oleh psikologi. C. Gangguan perkembangan penelitian mengenai modifikasi perilaku paling banyak dikembangkan dalam area ini. Orang dengan disabilitas biasanya mempunyai perilaku berkekurangan yang serius. Modifikasi perilaku yang digunakan untuk mengajari berbagai kemampuan atau skill untuk mengatasi berkurangannya mereka. D. Psikologi komunitas. Dalam psikologi komunitas, intervensi perilaku didesain untuk mengatur perilaku banyak orang atau masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Sasaran dari intervensi perilaku komunitas adalah mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan, mengadakan atau mendaur ulang sampah, mengurangi pemakaian listrik berlebihan. E. Self-management. Selain untuk orang lain, modifikasi perilaku dapat digunakan untuk diri sendiri. Modifikasi perilaku dapat digunakan untuk mengatur perilaku diri sendiri, misalnya untuk mengontrol kebiasaan, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, perilaku keprofesional, dan masalah pribadi. Self-management dan permasalahan pribadi, banyak orang yang ingin merubah dirinya sendiri. F. Rehabilitasi
rehabilitasi adalah proses menolong orang untuk pulih kembali setelah mendapat cedera atau trauma. G. Perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Modifikasi perilaku digunakan untuk membentuk perilaku sehat untuk meningkatkan gaya hidup sehat seperti olahraga dan pola makan. H. Bisnis, industri dan pelayanan umum. Penggunaan modifikasi perilaku di dalam setting bisnis, industri dan pelayanan umum disebut organization. Behavioral modification of or organizational behavior management. Modifikasi perilaku digunakan untuk meningkatkan performa kerja serta keamanan kerja. Penggunaan media teknologi dalam program modifikasi perilaku. Penggunaan media teknologi informasi berkembang sedemikian pesat dengan tujuan agar dapat mempermudah kinerja manusia dalam mengolah teknologi. Teknologi informasi atau yang kita kenal dengan singkatan IT atau dalam bahasa asing Information Technology atau disingkat IT merupakan sebuah teknologi yang terkait dalam pengolahan informasi. Penggunaan media teknologi informasi dalam program modifikasi perilaku dapat dilakukan proses intervensi. Sudah terlihat bahwa perilaku kecanduan gadget pada subjek sudah mulai berkurang dan dapat dibatasi. Hal tersebut didukung oleh lingkungan yang membantu klien untuk bermain bersama subjek. Subjek menjadi melupakan gadgetnya sama sekali. Selanjutnya materi yang ketiga, reinforcement theory. Teori penguatan atau reinforcement theory of modification dikemukakan oleh Skinner 1904 sampai 1990 dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulangi. Reinforcement adalah sebuah proses di mana konsekuensi penguat diberikan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku akan terjadi lagi dalam kondisi yang sama. Penguatan dirancang untuk digunakan secara sistematis dari kontingensi. Ada beberapa jenis reinforcer yang dipilih berdasarkan pada situasi tertentu. Setiap orang memiliki keinginan untuk diberikan penghargaan apa yang telah dilakukannya. Dua jenis reinforcement, yaitu positif dan negatif. Positif mengacu pada peningkatan frekuensi perilaku mendatang karena penambahan stimulus. Misalnya, kue diberikan kepada anak penambahan stimulus setiap kali ia duduk dengan benar, dan frekuensi anak duduk dengan benar akan meningkat. Sedangkan penguatan negatif mengacu peningkatan frekuensi perilaku yang akan datang akibat penghapusan stimulus. Contohnya, sebuah lagu yang tak enak didengar akan dimatikan stimulus setiap kali anak bangun pagi, dan perilaku bangun pagi anak meningkat. Punishment berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah hukuman. Dalam pengkondisian operan, hukuman adalah proses di mana konsekuensi dari perilaku menekan perilaku itu, mengurangi frekuensi, durasi, atau besarnya. Konsekuensi yang menekan perilaku dalam hukuman disebut penghukum. Hukuman adalah konsekuensi yang diberikan secara langsung kepada seseorang dengan tujuan menurunkan frekuensi atau menghilangkan perilaku yang kurang diinginkan yang bekerja pada diri sendiri, di mana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku individu. Jenis hukuman yaitu hukuman fisik, teguran, reward, dan cost response atau penalties yang dapat dilakukan sebelum atau setelah terjadinya pelanggaran. Beberapa hukuman yang dapat dijadikan gambaran sebagai reinforcement, yaitu hukuman preventif, yaitu hukuman yang diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. 2. Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran, jadi hukumannya dilakukan setelah. Prinsip-prinsip hukuman. Hukuman muncul langsung setelah perilaku bermasalah muncul. 2. Hukuman bukanlah sebentuk sanksi moral, alasan atau ganti rugi. 3. Hukuman tidak digunakan untuk menahan seseorang dari melakukan perilaku target, yaitu perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penyebab perilaku tidak diinginkan. Stimulus hukuman, antecedent, termasuk aturan verbal,
Dan yang terakhir, memberikan hukuman. Selanjutnya, materi yang keempat. Extinction adalah hilangnya respon. Tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa saat atau periode waktu yang tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul. Perilaku yang sebelumnya mendapat penguatan tidak lagi mendapatkan penguatan atau diabaikan. Perilaku yang tidak diinginkan akan berhenti. Eksistensi fokus untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, ketika seseorang tidak mendapatkan sekaleng minuman setelah memasukkan uang ke dalam mesin minuman, maka orang tersebut cenderung menekan tombol lebih sering secara frekuensi dan menekan tombol lebih keras lagi, intensitas yang makin naik, sebelum akhirnya menyerah. Kesimpulan dari extension, ketika perilaku tidak lagi diberikan penguatan, ada 3 hal yang akan terjadi. 1. Peningkatan intensitas, durasi, dan frekuensi dari perilaku. Yang kedua, perilaku yang tidak biasanya dilakukan. Yang ketiga, respon emosional ataupun perilaku agresif. Kemudian, stimulus kontrol atau generalization discrimination. Stimulus kontrol adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seorang individu berperilaku tertentu karena adanya stimulus yang diberikan dan berperilaku berbeda ketika stimulus tersebut tidak ada. Stimulus apapun yang mampu memodifikasi perilaku disebut discrimination stimulus. Stimulus kontrol dalam perilaku terjadi ketika munculnya perilaku tertentu, dikendalikan oleh keberadaan atau ketidakadaan diskriminatif stimulus ini. Keberadaan stimulus kontrol dibutuhkan untuk bisa memicu respon yang diharapkan ketika stimulus yang telah terkontrol diberikan. Contohnya, stimulus berupa lampu merah yang mengharapkan adanya respon berupa menghentikan kendaraan. Keberadaan lampu merah merupakan stimulus yang sengaja dibuat oleh pengendali lampu lalu lintas untuk membuat lalu lintas menjadi teratur. Terdapat 10 stimulus kontrol dalam modifikasi perilaku yang dapat kita ketahui. 1. Pelatihan diskriminasi stimulus. Yang kedua, S-delta. Yang ketiga, stimulus kelas. Yang keempat, antecedent stimulus. Yang kelima, stimulus diskriminasi, pelatihan, dan hukuman. Yang keenam, kontingensi 3 jangka. Yang ketujuh, stimulus kontrol penelitian. Yang kedelapan, stimulus kontrol dan aturan. Yang kesembilan, stimulus generalisasi. Dan yang ke-10, matching to sample. Selanjutnya, materi yang kelima. Samping adalah mengembangkan perilaku baru dengan memberikan penguat berturut-turut terhadap perilaku yang menjadi target. Samping dalam prinsip behavior. Proses samping bertahap menggunakan reinforcement dan ada modal awal yang harus dimiliki, di mana hal tersebut merupakan perilaku bertujuan. Dalam samping, perilaku awal yang diharapkan mendapatkan reinforcement, sedangkan yang tidak diharapkan extension. Dalam samping, untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, sebaiknya tidak memberikan reward dan punishment. Samping bisa juga digunakan pada kehidupan sehari-hari. 3 aspek yang dibentuk dengan samping. 1. Topologi. 2. Amount. Yang ketiga, intensity. Langkah-langkah dalam samping yaitu 1. Identifikasi perilaku yang mendekati perilaku yang kamu inginkan. Yang kedua, memberikan reinforcement pada perilaku yang muncul menguat. Yang ketiga, setelah perilaku yang diinginkan muncul, maka berhenti memberikan reinforcement extension burst. Perilaku yang diinginkan membiasa. Yang keempat, kemudian memberikan reinforcement terhadap perilaku yang membiasa yang mendekati perilaku yang diinginkan dibentuk. Dan yang kelima, diulangi sehingga muncul perilaku baru yang diinginkan. Selanjutnya yaitu token ekonomi. Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan pemakaian token. Tujuan token ekonomi yaitu meningkatkan efektivitas waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Belajar yang efektif adalah yang menggunakan waktu yang pendek dengan hasil yang terbaik dan terbanyak. Siswa harus menyadari beberapa lama mereka telah belajar dan berapa banyak waktu yang telah mereka gunakan secara efektif untuk melaksanakan aktivitas belajar. Kriteria pemilihan token. 1. Disukai atau menarik perhatian anak. 2. Mencukupi bila diperlukan. Yang ketiga, praktis, tidak menyusahkan. Yang keempat, dalam bentuk yang tidak boleh dihimpunkan, dilihat, disentuh, dan dibilang.
kelima, tidak mudah diperoleh di tempat lain atau tidak mudah dipalsukan. Dan yang keenam, tahan lama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari token ekonomi. Kelebihannya yaitu membantu anak memiliki gangguan fisik atau cacat ketika belajar di kelas. Kedua, menangani anak-anak dengan masalah antisosial. Yang ketiga, menurunkan tingkat absen dan meningkatkan performa akademik. Sedangkan kelemahannya, kurangnya pembentukan motivasi intrinsik karena token merupakan dorongan dari luar diri. Yang kedua, dibutuhkan dana lebih banyak untuk penyediaan pengukuh pendukung atau backup reverser. Dan yang ketiga, adanya beberapa hambatan dari orang yang memberikan dan menerima token. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu konsep relaksasi, flooding, dan desensitasi in vivo. Teknik relaksasi menurut Zen Zainul dengan proses relaksasi atau pengenduran, penyegaran kembali refreshing, organ-organ tubuh akan sesekali mengalami fase istirahat. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik relaksasi adalah salah satu bentuk terapi yang berupa pemberian instruksi kepada seseorang dalam bentuk gerakan-gerakan yang tersusun secara sistematis untuk merilekskan pikiran dan anggota tubuh seperti otot-otot dan mengembalikan kondisi dari keadaan tegang keadaan rileks, normal dan terkontrol, mulai dari gerakan tangan sampai ke gerakan kaki. Flooding atau pembanjiran merupakan teknik modifikasi perilaku berdasarkan prinsip teori yang dikemukakan oleh Skinner. Pembanjiran atau flooding adalah membanjiri konseli dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku tidak dikehendaki sampai konseli sadar bahwa yang dicemaskan tidak terjadi. Pembanjiran harus dilakukan hati-hati karena mungkin akan terjadi reaksi emosi sangat tinggi. Dan yang terakhir, desensitasi in vivo. Asmani menyatakan bahwa desensitasi in vivo merupakan teknik yang memfokuskan pada pemberian bantuan untuk memberikan tenangan dengan mengajarkan anak untuk tetap rileks, meskipun dimunculkan stimulus pemicu rasa takut. Dari hal ini dapat dipahami bahwa teknik ini adalah melatih untuk tetap rileks dan nyaman meski dihadapkan pada hal yang memicu rasa takut. Hal itu diharapkan secara bertahap dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Selanjutnya, materi yang ketujuh, teknik dalam mengubah perilaku kognitif behavior terapi. Konsep dasar kognitif behavior. Dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus, kognisi, respon atau disingkat SKR, yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Tujuan dari kognitif behavioral ini untuk membantu klien dengan cara membuang pikiran dan keyakinan buruk klien, untuk kemudian diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik. Contohnya bentuk pembicaraan dan self-talk terhadap orang lain. Misalnya, hidup saya sengsara sekali, sehingga sulit untuk dapat menentukan tujuan hidup saya. Konsep dasar non-cognitive behavior. Teori kognitif behavior merupakan pengukuran psikologis seseorang yang ditunjukkan untuk mengukur karakteristik yang dimiliki setiap individu atau objek yang bersifat psikologis. Tujuan daripada tes psikologi ini adalah untuk mengetahui tingkat intelijensi atau fokus atau menghadapi sebuah masalah, mengetahui bakat seseorang, contohnya penjurusan, mengetahui kepribadian seseorang, dan mengetahui minat seseorang. Selain itu, faktor non-kognitif ini juga dapat membantu meningkatkan proses seleksi dan mendeteksi kegagalan lebih dini. Teknik kognitif behavioral atau CBT, yaitu menata keyakinan rasional. Yang kedua, biblioterapi. Yang ketiga, role play. Yang keempat, mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri. Yang kelima, mengukur perasaan. Yang keenam, menghentikan pikiran. Yang ketujuh, desensitasi sistematis. Yang kedelapan, pelatihan keterampilan sosial. Selanjutnya, assertiveness skill training.
kemudian penugasan rumah, dan yang terakhir in vivo exposure. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu cell management. Cell management adalah proses di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Keterampilan individu tersebut untuk memotivasi diri, mengelola semua unsur yang ada dalam diri, kemudian berusaha untuk memperoleh apa yang diinginkan dicapai, serta mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Teknik konseling self management adalah seperangkat aturan dan upaya untuk menjalankan praktek bantuan profesional terhadap individu agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memecahkan setiap masalahnya dengan mengimplementasikan seperangkat prinsip atau prosedur yang meliputi pemantauan diri atau self-monitoring, reinforcement yang positif, self-reward, perjanjian dengan diri sendiri, self-contracting, penguasaan terhadap rangsangan, stimulus control, dan merupakan keterkaitan antara teknik kognitif behavior serta afektif dengan susunan sistematis berdasarkan kaidah pendekatan kognitif behavior terapi, digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses pembelajaran yang diharapkan. Kemudian ada beberapa teknik self management, yaitu 1. Pemantauan diri, yang kedua reinforcement yang positif, yang ketiga kontak atau perjanjian dengan diri sendiri, yang keempat penguasaan terhadap rangsangan. Tujuan dari teknik self management ini yaitu agar peserta didik secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka tidak kehendaki. Manfaat dari self management ini yaitu dalam teknik pengolahan diri, tanggung jawab keberhasilan konseling berada di tangan konseli. Konselor berperan sebagai pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang program, serta motivator bagi konseli. Tahapan pengolahan diri atau self management. 1. Tahap monitor diri, yang kedua tahap evaluasi diri, ketiga tahap pemberian penguatan, penghapusan atau hukuman, dan yang keempat tahap behavior dalam asesmen behavioral. Selanjutnya materi 9. A. Konsep self control, modifikasi perilaku. Menurut Chaplin, self-control adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku diri dalam artian kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impuls. Jenis self-control ada 3, 1. Behavior control, yang kedua cognitive control, yang ketiga emotional control. Desain self-control tentang strategi self-control dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi di dalam manajemen waktu sama dengan pengertian strategi secara umum. Strategi adalah suatu upaya dilakukan oleh seseorang dalam membuat keputusan dan tindakan penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yang akan dicapai dari waktu yang dimilikinya. Teknik dalam mengubah perilaku self-control. Teknik self-control merupakan teknik yang menekankan suatu aktivitas mengontrol, mengarahkan, mengatur perilaku sendiri dalam mengatasi situasi problematiknya. Konsep teknik self-control menurut Nevin, Retus, dan Green, teknik self-control adalah membantu individu yang bermasalah mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mengubah perilaku mereka. Prinsip-prinsip self-control itu berkaitan dengan subjek itu sendiri atau lingkungan subjek. Ada 13 teknik dalam modifikasi perilaku. 1. Teknik perencanaan, 2. Teknik pelaksanaan, 3. Teknik pengaturan waktu, 4. Teknik reinforcement, 5. Teknik positive reinforcement, yang ke-6 teknik memberikan punishment, yang ke-7 teknik negative reinforcement, yang ke-8 teknik samping, 9 teknik escape, ke-10 teknik avoid, dan 11 teknik chaining, 12 teknik generalisasi, dan yang ke-13 teknik extraction. Materi yang terakhir, materi yang ke-10, implementasi modifikasi perilaku dalam kehidupan. Keterampilan sosial merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Di mana keterampilan sosial ini merupakan perilaku yang dipelajari
Seseorang dengan keterampilan sosialnya akan mampu mengungkapkan perasaan, baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang lain. Teknik dan prosedur assertive training. Assertive training merupakan latihan keterampilan sosial yang diberikan pada individu yang diganggu kecemasan, tidak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah, membiarkan orang lain merongrong dirinya, tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar dan cepat tersinggung. Assertive training adalah suatu teknik untuk membantu klien dalam hal-hal berikut. 1. Tidak dapat menyatakan kemarahannya atau kejengkelannya. Yang kedua, mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan daripadanya. Yang ketiga, mereka yang mengalami kesulitan dalam kata tidak, mereka yang tidak ada keberanian menolak hal yang tidak sesuai keinginan dirinya. Kemudian, mereka suka mengatakan cinta dan respon positif lainnya. Dan yang terakhir, mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatukan pendapat dan pikirannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.